Halo, sebentar ya. Ya, sudah. Halo teman-teman. Tes, tes, tes. Suaraku seharusnya jelas ya. Kalau bermasalah tolong kasih tahu aku nanti di sana. Hai, Sobat 21, selamat sore. Kembali lagi di Ngabuburit Asik. Aku sudah terdistract ya, begitu baru mulai dengan yang nanya apa tadi ngomong SX1 tutup mulu ya, kalau buka namanya kita melanggar pemerintah dong. Kita kan mengikuti peraturan seperti itu. Lagian itu adalah salah satu untuk menjaga ya biar pandemiknya cepat selesai. Seperti itu. Tadi ada yang bilang mana ya? At Kamila ASBK live bareng sama Kak Angga dong. Sudah. Jadi udah ada juga, udah diupload ke YouTube Cinema 21 gitu. Oke, udah banyak yang tahu karena udah diumumin juga di Instagram dari Cinema 21 kalau Ngabuburit Asik hari ini bintang tamunya adalah Vino G. Bastian. Aku akan panggilnya Kak Vino gitu. Jadi kita bakal ngobrolin tentang Kak Vino sudah nongol. Kita bakal ngobrolin tentang film Miracle in Cell Number 7. Jadi kalau kalian udah penasaran banget dan mau tahu filmnya kayak apa, di balik produksinya dan segala macam, kita terus tonton Ngabuburit Asik ini sampai selesai gitu. Oke, kita invite aja ya langsung Kak Vino-nya. Oke. Hai, Selamat sore Kak Vino. selamat sore, apa kabar? Baik. Kak Vino boleh menyapa Sobat 21 dulu nih yang udah join dari tadi. Halo Sobat 21 semuanya, tetap di rumah aja kan, tetap kreatif pokoknya di rumah. Pokoknya pantengin kita terus, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar film Miracle in Cell Number 7. Betul. Kak Vino kabarnya gimana sendiri? Keluarga, Kak Marsha, anaknya juga. Alhamdulillah baik, tetap sehat juga, tetap nggak kemana-mana. Anak juga sehat, pokoknya oke, semuanya oke. Berarti Kamu gimana kabarnya? baik. Aku juga tetap di Baik rumah ya? saja, kecuali ke supermarket. Kalau Iya perlu benar-benar. beli Kalau bahan. itu ke supermarket tuh sekarang udah jadi kayak hiburan yang luar biasa banget ya. Betul. Bisa jalan gitu ke supermarket gitu, cuci mata, itu udah jadi berkah banget kayak. Padahal ya mau nggak mau juga kan, karena butuh beli bahan Iya, ini dan itu gitu. Jadi iya itu benar-benar. hiburan aku selama ini. Sama kita semua kayak gitu deh. Kayak gitu. Iya. Aduh Kak. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Kak udah join sama Cinema 21. Sama-sama juga Terus Cinema 21. aku, oh ya aku belum kenalin diri ya. Aku Sela gitu. Terus kalau aku agak grogi maafin ya Kak, aku ngefans sama Kak Vino dari dulu. Jangan gitu dong. Jadi grogi banget loh aku jujur. Siap, Bisa siap. sih. Ini lagi di bioskop ya, lagi di 21 ya? Bukan, itu Enggak ya? Oh, enggak. lemari rumah saya. Soalnya udah kangen banget ke bioskop, beneran deh. Udah kangen banget ke 21 kayaknya. Iya nih semua juga, tapi karena kita mengikuti peraturan pemerintah, jadi kita sama-sama Bener. berdoa biar Amin, pandemiknya amin. cepat selesai. Jadi kan peraturannya Bener. pun kita udah boleh buka nih jadinya nantinya Iya. gitu. Makanya untuk itu kita harus kerjasama nih. Yang kalau pemerintah bilang di rumah dulu ya di rumah dulu gitu. Jangan bandel. Nanti kalau misalnya yang bandel-bandel ya otomatis makin lama deh. Kita makin makin lebih lama di Betul. rumah. COVID-19-nya juga nggak akan selesai-selesai dan kita akhirnya makin lama ke bioskopnya. Iya nggak? Betul, teman-teman, Sobat 21 dicatat ya. Seperti itu. Nah, selama udah di rumah aja udah 2 bulan, tadi Kak Vino juga bilang Mm-mm. di rumah aja kan. Kegiatannya apa aja nih Kak, kalau boleh tahu? Wah, kalau di rumah aja tuh, aku kan sebenarnya paling seneng banget nonton film ke Mm-mm. bioskop gitu kan. Tapi karena misalnya emang
sekarang kondisinya lagi seperti ini ya nonton film lah pertama, nonton film di rumah, film-film yang lama ditontonin lagi. Akhirnya stok film makin menipis, mulai cari-cari kegiatan. Olahraga udah pasti, main sama anak udah pasti. Terus kita nyoba-nyoba resep masakan yang udah apa namanya pernah kita buat dulu, kita buat lagi dan tetap nggak enak ternyata. Tetap Tetap gagal gagal. ya ternyata. Eh, tapi justru kegagalan itu yang bikin kita makin gak bosen di rumah gitu. Karena gagal, besok kita nyoba lagi, dan akhirnya makin enak gitu. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya di rumah lagi ada resep-resep yang resep orang tuanya atau resep kakek-kakeknya, nenek-neneknya gitu. Bisa tuh dicoba lagi untuk ngisi hal yang positif selama di rumah. Iya. Gitu, selain nonton film seperti pastinya ya. Karena mumpung ada waktunya kan Kak. Jadi karena di rumah Benar. juga, terus waktunya banyak. Yang punya resep mau dicoba, monggo. Yang mau belajar Monggo. hal baru, monggo juga. Benar. Pokoknya hobi-hobi yang dulunya nggak pernah kita lakuin karena kesibukan, bisa kita lakuin lagi nih. Tapi tetap dengan prosedur kesehatan yang berlaku. Nggak boleh ngumpul-ngumpul di luar. Pokoknya enjoy sendiri aja. Ini saatnya kita untuk menikmati hidup kita sendiri gitu loh. Me time-nya banyak Betul, banget nih waktunya nih. betul. Kalau misalnya dari Kak Vino sendiri, berarti hobi barunya apa tuh Kak? Selain tadi mencoba menu yang sudah pernah dicoba. Atau mungkin mau hobi baru? Hobinya apa ya? Saya suka baca-baca buku juga sih, buku-buku. Tapi buku-buku yang biasanya tuh saya kalau punya buku bukunya tuh bisa dibaca berkali-kali gitu, baca-baca buku Mhm. gitu, terus nonton film iya pasti. Nah sebetulnya yang paling menyenangkan adalah karena saya punya anak kecil, jadi waktu untuk bermain sama anak tuh bisa bisa sepanjang hari gitu, dan ternyata saya mendapatkan banyak ide dari anak saya justru, misalnya kayak kayak misalnya ada satu ide, wah ini cerita tentang bapak sama anak keren juga ya kalau misalnya nanti apa namanya pandemiknya udah selesai, kita bikin suasana seperti ini gitu antara hubungan anak sama bapak. Jadi Oh. kayak kayak apa ya, kayak bisa bikin story-story baru gitu, dicatat dicatat, oh nanti kalau misalnya selesai coba ide ini ditulis di skenario atau enggak ditawarin ke sutradara atau produser gitu. Mhm. Jadi banyak banget ide-ide dari situ gitu. Dan saya kan juga dulu kan suka nulis-nulis juga gitu, nulis-nulis ide cerita. Walaupun kalau untuk skrip panjang tuh masih belum ada yang perfect sempurna lah ya. Tapi Iya, iya. ide-ide itu tuh sekarang tuh waktunya kayak mengumpulkan ide gitu. Jadi memang pandemik ini tuh memang ada manfaatnya banget gitu. Selain yang namanya Tuhan adil ya. Pasti ketika dia menciptakan sesuatu kondisi tertentu gitu, pasti itu ada hikmahnya buat kita semua gitu. Betul. Nah, jadi kayak misalnya kita udah jarang ketemu sama keluarga, kita bisa kumpul lagi sama keluarga. Terus misalnya kadang-kadang kan otak kita tuh udah overload gitu ya dengan kerjaan-kerjaan yang ada. Mhm. Nah, begitu kita kembali ke rumah, kita mulai agak sedikit tenang apa. Ternyata kita baru sadar gitu kalau kemampuan kita tuh ternyata banyak gitu. Tuhan ngasih kemampuan dalam diri kita tuh banyak. Misalnya kayak saya bisa mulai nulis, saya bisa menciptakan ide-ide nanti kalau misalnya nanti mau bikin film lagi atau gimana, atau nonton film lagi untuk mengasah apa namanya acting saya gitu. Nanti kalau misalnya petawaran film yang baru gitu. Jadi memang Hmm. banyak banget sih yang bisa kita lakuin gitu, dan semua halnya itu positif. Betul. Jadi lebih kayak ketika kita akhirnya dipaksa untuk pause dulu, slow down Iya, dulu, ternyata kita malah jadi menemukan, oh ternyata banyak potensi dalam diri kita kan gitu. Kayak bener. mengembangkan diri ini dan Iya. itu gitu. Kayak salah Kalau satunya, kalau Sela, kalau hmm, Sela ngapain? Sela ngapain? aku kan tetap kerja ya Kak ya. Ah, Karena keren, aku keren. tetap Tetap harus bekerja kerja. dari work from home, terus ya paling karena sekarang aku harus menginterview beberapa kakak-kakak artis dan segala macam, jadi ya I do my homework gitu. Aku lebih Oh iya banyak iya iya iya, iya. nonton film Indonesia ini dan itu, research sana Benar pergi benar. gitu. Kayaknya Tapi aku itu juga harus belajar sama hmm, Sela nih untuk wawancarin orang, karena nah, wawancarin orang tuh apalagi jarak jauh gini tuh juga susah loh. Iya kan, apalagi kalau orang yang nggak bertatapan kan deg-degan, kadang-kadang iya butuh butuh skill tertentu ya nggak sih? butuh butuh banget Kak, Bener aku loh. deg-degan. Tapi ya maksudnya it's something yang positif sih. Jadi kayak aku merasa Iya, memang mungkin beberapa pihak merasa pandemik ini
ngerugiin doang gitu. Tapi aku Mm-mm. mengucap syukur kalau there is a positive thing behind this pandemic aja gitu buat Iya. aku pribadi. Iya, memang nggak semuanya apa namanya beruntung di situasi pandemik ini gitu. Ada saudara-saudara kita juga yang mungkin ada pemutusan hubungan kerja ataupun misalnya situasi ekonominya juga kurang baik. Nah, justru di sini saatnya Tuhan tuh ngasih tahu kalau ini saatnya lo untuk lo berbagi gitu. Jadi di saat ada orang yang berlebih, ya ini saatnya kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Ini saatnya kita untuk meningkatkan apa namanya interaksi sosial kita lewat lewat apa namanya bantuan-bantuan seperti amal dan sebagainya, dan itu kan positif gitu kan. Akhirnya hubungan masyarakat yang tadinya berjarak antara status sosialnya justru malah sekarang nggak berjarak karena semuanya sama, semuanya di rumah, semuanya mengerjakan sesuatunya dari tempat yang terbatas, tapi masalah tolong menolongnya malah tetap berjalan. Itu kan hal yang positif banget gitu, yang sebenarnya kita nggak pernah berpikir itu sebelumnya, tapi ternyata di situasi yang terbatas malah energi kita untuk saling menolong, untuk membantu itu malah makin luas gitu. Jadi benar sih, yang berasa banget adalah ketika gap antara status sosialnya ya, kayak sekarang gap-gap itu terasa semakin tipis ya sih, kayak karena Iya yang benar, dari atas terjun ke bawah, turun ke bawah benar, gitu benar. untuk berbagi Iya, dan sebagainya. iya. Hubungan-hubungan sosialnya yang tadinya mungkin agak berjarak justru sekarang makin rekat gitu. Apa namanya kita tidak bisa keluar rumah, ada driver ojek online yang membantu kita gitu. Terus kita di rumah kita juga membantu teman-teman petugas kesehatan yang berjuang di apa namanya di rumah sakit, dan beberapa dari untuk mereka itu yang ya hidup harus kayak gitu maksudnya ingat. Betul. Putus ya Oke, ini kita agak sih kayak keputus-putus, agak ya. tapi suara Kavinonya tetap jelas, cuman gambarnya kayak agak Oke, patah-patah gitu. siap. Begitu. Boleh sekarang kita nyampain teman-teman yang udah halo-halo dulu nih ya dari tadi, biar tidak berasa dicuekin. Iya Maafkan iya iya. aku, teman-teman. Halo Siapa semuanya. aja nih? Wah ya, macet-macet ya, mudah-mudahan nggak macet ya kali ini ya. Mana lagi ya? Ayo, banyak banget nih ternyata yang dari luar Banyak banyak. Jakarta juga. Terima kasih udah ikutan di sini. Kalau ada yang mau tanya, pokoknya langsung tanya aja di kolom Iya, komentar. betul. Betul. Itu betul banget untuk boleh kalian langsung nanya di sini langsung, nanti akan aku bacain atau akan dibacain langsung sama Kak Vino dan dijawab langsung teman-teman begitu. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke film Miracle in Cell Number Seven. Miracle in Cell Number Yang udah nggak 7. sabar. Yang udah Aku juga udah nggak gak sabar nih banget sebenarnya nih. Sama-sama udah gak sabar. Iya. Makanya aku yakin sih pasti Kak Vino udah pernah nonton kan filmnya sebelumnya gitu, versi aslinya gitu. Nah, Udah. ketika kita ngomongin film aslinya dulu ya gitu. Pertama kali Kak Vino nonton, sebelum tahu nih kalau akan ada remake-nya, what do you feel about the movie? Jadi itu waktu itu nonton situasinya gini. Nonton di tempat tidur berdua sama istri, di tengah-tengahnya masih kecil gitu kan. Dan nonton dan ekspektasinya tuh nggak akan sedih itu gitu. Jadi tiba-tiba pas nonton seru, lucu lama-lama loh. Kok lama-lama jadi kayak gini gitu. Akhirnya kita berdua tuh malah jadi sedih-sedihan gitu pas nonton. Apalagi ada anak apa namanya, ada anak kita yang di samping kan masih kecil. Kebetulan kita lagi tidur. Jadi apa ya, rasanya tuh jadi makin dalam banget, jadi makin kayaknya pengen ngejagain anaknya banget gitu. Jadi pengen jadi seorang ayah yang benar-benar apa namanya ada gitu untuk anaknya gitu, untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk melindungi anaknya, untuk menjaga anaknya. Karena situasinya kontras banget kan dengan yang ditonton sama keadaan yang pas gue alamin pada saat itu gitu. Dan emang sedih banget sih, sedih banget. Setuju. Berlembar-lembar tisu ya teman-teman ketika nonton film itu. Sedih banget, tapi pasti ketika Sedih kalau banget. situasinya yang kayak tadi Kak Vino ceritain, ada anaknya di sebelah segala macam, itu sih pasti lebih langsung kayak kalau terjadi Iya, dia aku nyes gimana banget. ya. Dan ngebayangin kayak gimana kalau dia anak ternyata nggak bisa ketemu gitu kan. Itu wah gila banget sih, emang roller coaster banget filmnya. Iya parah sih.
Setuju, setuju. Pasti itu sih yang dirasain sama teman-teman juga kan pas pertama kali kalian nonton filmnya. Terus aku tuh sempat lihat itu kan sebenarnya pernah di Ah, remake juga ya kayaknya sama Turki kalau nggak ya salah ya deh. ada Turki, Filipina, India juga kalau nggak salah udah pernah remake Oh juga. ternyata banyak gitu dan Ada akhirnya beberapa. Indonesia bikin nih Ya. remake-nya. Sebagai yang udah nonton, jadi pasti kan Kavino tahu perannya dan segala macam jalan ceritanya. Mm, Apa sih kan respon pertama kali waktu akhirnya ditawarin ini judul filmnya dan Kavino akan berperan sebagai ayahnya. iya. Jadi waktu pertama kali tuh kita sebenarnya lagi dalam situasi meeting sama Falcon, ada Panavin, ada Bu Erika, ada Tora juga. Jadi kita lagi ngomongin sebuah project yang lain sebenarnya. Terus Mm-mm. tiba-tiba apa namanya Panavin tuh ngobrol, iya kita lagi dalam progres untuk mau remake film Korea. Ini film yang sesuatu banget. Dengar-dengar kata Korea yang aku inget apa namanya Drama. drama gitu, salah Oh, satunya Miracle in oke. Cell Number 7 gitu. Karena kan banyak film Korea dari dulu, ada Taeguki, Old Boy, ada Mm-mm. apa namanya Parasite belum keluar pada saat itu. Terus Mm-mm. salah satunya Miracle in Cell Number 7. Terus Pak Nafi bilang iya judulnya itu Miracle in Cell Number 7, langsung aku potong gitu. Iya kan Pak, wah gila itu beneran beneran Pak mau dibawa ke sini. Iya iya kita lagi dalam progres sebentar lagi. Pokoknya kalau misalnya ada kamu akan kita kabarin. Cuma kan akan dikabarin aja, belum diajak Iya. main kan. Tapi gitu aja tuh udah bangga banget karena gimana pun juga seorang apa namanya sebuah PH di Indonesia berhasil membawa film yang berhasil di remake di banyak negara dengan penggemar yang cukup banyak, akhirnya masuk Indonesia gitu. Aku udah Mm-mm. seneng banget gitu. Nah, pas di tengah-tengah aku lagi menggarap film Buya Hamka, kebetulan sama Mm-mm. Falcon Pictures juga, terus ditawarin deh sama Mas Nova, Mas Panavin mau ngobrol ini, dan ditawarin, dan ternyata wah surprise banget. Aku ditawarin dari jadi yang mana aja, aku bilang mau lah. Karena kan memang karakter Oke. yang di film itu kan semuanya tuh kan bisa dibilang Punya karakter, sebagai peran iya, utama, punya punya karakternya karakter gitu. masing-masing lah gitu semua. Bener. Jadi siapapun apapun karakternya di film itu aku mau gitu. Terus oke, mau, dan makin kesini tawarin ternyata jadi bapaknya. Wah, antara deg-degan dan seneng, gimana caranya gitu. Seneng banget sih, bangga lah. Kebayang, apalagi udah nonton filmnya, terus suka filmnya, di remake dan Iya, kepilih. Iya dan ngobrol sih. sama pas pas apa namanya pas pulang ngobrol sama istri kan, sama Marsha. Oh nggak, aku ditawarin film ini, tapi dia udah tahu sebelumnya karena aku excited banget cerita. Tuh nggak, Falcon tuh mau bikin film Miracle in Cell Number Oke. 7, mau remake. Ya bener kamu. Iya gila gila banget. Wah siapa yang main, yang nggak tahu siapa yang main gitu. Terus pas udah berapa bulan, bahkan hampir 6 bulan kemudian gitu baru tawarin. Mm-mm. Aku ditawarin jadi bapaknya gitu. Oh ya, langsung langsung apa ya, seneng tapi sekaligus yang wah ini bebannya memang berat banget gitu. Tapi kan kalau Betul. kalau aktor ditawarin kayak gini malah seneng ya, maksudnya satu level yang baru lagi gitu. Iya sih. Kalau dibilang peran ayahnya menantang, tentu kita semua setuju ya. Karena kan di situ Banget. diceritakannya dia apa ya bisa dibilang ada keterbatasan secara mental dan sebagainya Iya, gitu kan. iya. Nah, ada nggak sih Kak cara khusus yang mungkin biasanya dilakuin sama Kak Vino atau Mm-mm. khususnya untuk di film ini deh untuk mendalami peran sebagai Dodo ini tuh gitu susah Iya. banget kah atau gimana? Jadi memang 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 apa namanya ketika ditawarin ini saya belum terima skripnya. Ketika tawarin jadi bapaknya saya belum terima skripnya. Nah, tapi karena saya memang udah ini sesuatu yang berat banget. Ini tantangan yang luar biasa banget. Gimana caranya saya masuk, ketika saya terima skripnya saya nggak mulai dari nol gitu. Jadi saya nonton filmnya lagi, terus akhirnya saya mulai bertemu kayak kayak mengikuti sesi konseling dengan salah satu psikolog. Nah, Oh, kebetulan di sekolah sampai di konsul. sekolah di salah satu di sekolah anak saya itu ada bagian sekolah yang bagiannya special need. Jadi buat teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, dia ada satu sekolahnya sendiri, dan saya Mm-mm. melakukan konseling di situ gitu. Jadi setiap hari habis ngantar anak saya sekolah, saya duduk di situ untuk memperhatikan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, sekaligus saya konseling dengan Ibu Pia, namanya Ibu Pia, dia salah satu Mm-mm. psikolog di sekolah itu. Jadi kita ngobrol, dan kebetulan banget Ibu Pia ini
penonton film Miracle in Cell Number 7. Jadi dia Jadi tahu dia gitu. tahu, Tapi iya. dia tahu, tapi kita belum bisa menjudge nanti karakter seperti apa karena kita belum menerima skrip yang versi Indonesia. Betul, betul. Jadi kita cari kemungkinannya. Akhirnya saya mulai riset, saya mulai ini beberapa karakter yang kira-kira cocok, mulai saya videoin. Tapi sangat kita minta izin dulu sebelumnya kita untuk videoin, tapi itu memang confidential sekali gitu ya, memang khusus untuk saya gitu. Nah setelah itu skripnya keluar. Nah ketika skripnya keluar, skripnya itu dibaca oleh si psikolog tersebut. Terus kemudian Falcon juga menghadirkan satu psikolog lagi untuk second opinion, dan saya mencoba riset lagi ke tempat yang lain. Waktu itu di Yayasan Triasih. Yayasan Triasih ada Bapak Widi di sini membantu. Terima kasih Bapak Widi. Kebetulan Bapak Widi itu kepala di Yayasan Triasih itu, dan juga ada satu psikolog lagi bernama Mbak Enji. Jadi ada 3 psikolog nih yang mendampingi kita. Semuanya punya skripnya dan semua menonton lagi film itu. Jadi karakter yang kita mau tampilkan di sini adalah karakter yang sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu adegan scene itu kita ada approval dari si ini loh kemungkinannya, mungkin atau tidak, tapi kan si psikolog ini juga penonton film, dia tahu sisi dramatis kebutuhan film, dan kebetulan juga ada produser, ada penulis skenario, dan ada sutradaranya Mas Anung yang ikut dengan sistem triangle sistemnya itu saling membuild karakter ini gitu. Jadi ketika karakternya ini si Dodo seperti ini, mungkin nggak dilakuin. Oh ternyata mungkin. Nah kalau misalnya mungkin, ada nggak orangnya? Jadi kita nggak mau main mungkin atau tidak mungkin. Kita harus benar-benar ketika mungkin ada nggak orangnya. Karena kalau misalnya mungkin aja secara teoritis, tapi tidak mungkin secara real. Akhirnya kalau mungkin saya mau lihat orangnya. Akhirnya ketemulah sosok Dodo ini. Nah dari hasil riset semua itu yang kita rembukan adalah Dodo yang ada dalam skrip ini karakternya berbeda dari karakter Yonggu yang di Korea ataupun dari yang ada di Turki ataupun di Filipina. Jadi memang dia itu sosok kita nyebutnya disabilitas intelektual, tapi ada sisi autism di dalamnya gitu. Jadi kayak ada sedikit cross, ada sedikit dua disabilitas yang disandang oleh si karakter Dodo ini. Dan apakah orangnya ada? Orangnya ada. Nah, ketika mendapatkan orang itu saya ikutin. Saya kan sempat melihat gimana caranya waktu film saya lupa. Jadi si Dustin Hoffman itu ketika dia main film dengan disabilitas yang autism itu, dia mengikuti si karakter ini gitu. Si Rain Man, waktu film Rain Man, dia tuh mengikuti. Iya, betul, Nah, saya mencoba menggabungkan cara dia masuk ke dalam karakter itu gitu, dan ternyata memang works. Walaupun tidak bisa mentah-mentah kita ambil si orang ini, role model ini menjadi karakter Dodo, nggak bisa, karena skripnya berbeda dengan latar belakang dia. Berarti jadi dari situ sih sebenarnya. Prosesnya lumayan panjang ya untuk mendalami karakternya, ada didampingi profesional juga, psikolog dan sebagainya. Terus kayak ya ternyata sampai menemukan ya sosok Dodonya itu sendiri, biar terasa kalau nggak dibuat-buat juga, ternyata memang ada orang kondisi. Karena itu. Karena si psikolog ini juga dia punya ini loh, dia tuh punya satu misi juga bahwa tolong ketika nanti kamu menggambarkan karakter disabilitas, orang disabilitas, tolong gambarkan yang benar gitu. Jangan karena ketika nanti teman-teman disabilitas itu menonton, kok seperti ini, itu melukai hati mereka banget gitu. Itu sangat melukai mereka banget gitu, dan itu kita sepakati bersama. Mas Anung juga sangat tahu detail tentang itu, Pak Navin juga, dan menariknya adalah yang saya sangat senang banget,
teman-teman di cast di semua di film Miracle in Cell Number 7 ini, mereka sudah nonton film itu dan mereka punya risetnya masing-masing. Jadi ketika kita reading, apa namanya, kita tuh kayak karakter Dodo ini bukan cuma dimiliki oleh saya sendiri, tapi dimiliki oleh teman-teman sendiri. Yang lain juga gitu. ya, ngasih masukan. Iya, Om Indro, Tora, apa namanya, Rigen, Jegal, semuanya ada di film ini. Jadi ketika saya melakukan sesuatu hal, dia bahkan bisa kritis duluan. Emang kayak begitu karakternya? Lo yakin dia bisa melakukan itu? Jadi kita jadi saling menjaga gitu. Tes. Oh, sudah. Oke. Bisa lagi. Ya, jadi memang setuju sih kalau soal ketika film yang mengangkat soal keterbatasan mental dan disability itu kan chance untuk apa ya, mengoffend teman-teman yang kayak gitu tuh agak besar kan kalau misalnya ketika ternyata karakternya misleading atau jadi lucu-lucuan padahal sebenarnya yang terjadi kan gak kayak gitu kan. Jadi dan kita juga sebenarnya pengen punya misi juga sebenarnya, kita pengen untuk medisnya itu kita pengen melakukan suatu pembenaran gitu loh. Jadi maksudnya mungkin ada film-film Indonesia lain yang masih kurang ketika di bagian medisnya, ketika riset di bagian medisnya. Nah, kita mau coba memperbaiki itu gitu. Nah, caranya seperti apa? Kita pelajarin gimana sih kalau orang di sana itu melakukan adegan medis, walaupun pasti ada plus minusnya karena berhubungan dengan dramatis gitu kan. Tapi paling nggak basicnya yang kita ambil itu semuanya sudah berdasarkan riset dan sudah berdasarkan fakta yang ada gitu. Jadi bukan kalau misalnya ditanya nanti ketika orang nonton, emang mungkin Dodo melakukan ini? Bukan mungkin jawabannya, tapi bisa karena ada orangnya gitu. Dan saya tuh benar-benar berinteraksi dengan orangnya. Misalnya kayak mau mencoba berbicara tentang perkawinan, kan anak ini kan Dodo ini punya anak. Nah, bagaimana gitu seorang disabilitas itu bisa sampai mempunyai anak? Dan bisa, ada contohnya gitu. Dan masing-masing psikolog itu memberikan satu role model kepada saya untuk kalau misalnya orangnya disabilitas ini seperti ini. Dan itulah hebatnya si karakter itu gitu. Maksudnya si karakter Dodo itu sendiri orang yang udah sangat luar biasa gitu ya. Nah, ketika dia mau berhubungan punya sebuah rumah tangga, keluarga, dia harus mendapatkan istri yang sangat lebih luar biasa lagi kan. Yang harus sangat mengerti keadaannya dia, ininya dia. Nah, itu ketika saya melihat orang-orang itu rumah tangganya mereka itu luar biasa banget. Istrinya tuh memang luar biasa banget gitu. Dan itu ada. Dan kita nggak mau masalah medis ini jadi perdebatan yang panjang ketika film itu keluar, karena kita selesaiin itu dulu gitu. Mas Anung, Falcon, semuanya mau menyelesaikan itu dulu gitu. Berarti bisa disimpulkan, diselesaikan dulu bagian fakta berdasarkan faktanya, riset dan sebagainya nyata, baru akhirnya kemudian dimodif, baru mengikuti keperluan film, drama dan sebagainya. Pasti ada plus minusnya karena didramatisasi, dan itu pun sudah sesuai dengan persetujuan approval dari para psikolog kita gitu. Dan Mas Anung kan juga pengen bikin sesuatu yang kalau misalnya udah dari remake-nya ya dia pengen bikin remake-nya, tapi buat apa dengan sama persis gitu. Dia pasti pengen membuat sesuatu yang dengan sisi dianya sebagai sutradara gitu, dengan ide kreatifnya dia yang baru gitu. Nah, makanya hal ini yang diserahkan kepada Mas Anung dan pihak psikolog untuk merembukan itu gitu. Cukup terbantu banget sih saya. Berarti proses pre-production-nya udah lumayan ribet ya. Jadi pasti ini gokil banget, udah makin gak sabar ya sama filmnya, teman-teman. Amin, mudah-mudahan. Jadi Kak, aku bakal pilihin beberapa pertanyaan Kak yang udah ditanyain Sobat 21 kemarin di box Q&A kita. Ini pertanyaannya, keluarga. Dari Afif Maulana. Yang tak terlupakan Afif Maulana. Kesan-kesan yang tak terlupakan saat syuting film Miracle in Cell Number 7. Nah, yang nggak terlupakan tuh sebetulnya ketika kita masuk ke dalam set Miracle in Cell Number 7 itu buat saya tuh luar biasa banget, karena
Franz Paat di sini sebagai production designer itu memberikan sebuah ruang untuk kita bermain tuh yang real banget gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau ya banding-bandingkan gitu ya, kita punya set yang jauh lebih keren dari film originalnya gitu. Kita punya set yang tapi memang bukan masalah ini bukan menang atau kalah ya, tapi maksudnya karena kan set kita ini kan ngejarnya kan lebih ke Indonesia, lebih ke culture-nya lebih Indonesia, dan ketika setnya di film Korea itu diadaptasi ke Indonesia, buat saya ini gila banget gitu. Kita ada syuting di penjaranya, dan begitu kita masuk ke penjaranya sama set yang dibuat sama Bang Franz itu di set gitu, kan ada penjara asli, ada penjara set, itu ngeblend banget dan keren banget. Terus set rumahnya dia, ambience-nya dia, itu buat gue pribadi itu satu pencapaian yang oke banget sih untuk sebuah film remake. Berarti kesan yang paling nggak bisa dilupain adalah ketika masuk ke dalam setnya, terus ternyata setnya wow banget. Iya. Dan ada beberapa treatment yang saya lakuin di film itu untuk acting saya, kadang-kadang tuh ke bawah gitu. Ke bawah, jadi ketika pas lagi ngomong di rumah atau ngomong sama Tora atau sama teman-teman lain, kadang-kadang saya begini, hey, kalau begitu ngomongnya, oh iya. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Dodonya ke bawah-bawah ya jadinya sampai ke bawah ininya gitu, ke bawah bentukannya gitu. Tapi nggak sampai ke rumah tuh kan itu di luar sadar gitu loh. Jadi kayak harus ada satu orang kayak Marsha dulu sempat bilang, kamu kok jadi kayak gini ngomongnya. Jadi itu jadi aduh, langsung rilis lagi gitu. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang chemistry nih. Kan kalau kita nonton film aslinya, teman-teman selnya tuh asik banget deh pokoknya. Itu kocak-kocak banget mereka. Nah, ini gimana nih chemistry sama mereka? Karena kan bisa dibilang latar belakangnya beda-beda ya. Stand up komedian, ada Pak De Indro, ada Mas Tora juga dan sebagainya gitu. Gimana nih chemistry sama mereka? Seru banget. Kalau secara karakter, jadi nanti kalau misalnya teman-teman semua nonton filmnya, jangan digini nontonnya, si ini jadi siapa ya, si ini jadi siapa. Karena memang orangnya ada, tapi karakternya kan kita adaptasi. Jadi orangnya ada, tapi karakternya beda-beda. Jadi memang harus kita pelan-pelan ngikutinnya lagi gitu. Nah, semua ini memang mereka semua ini teman-teman yang di sel itu memang karakternya komedian. Tapi buat saya seorang komedian itu seorang bagian dari aktor sih, karena kalau saya dengar dari teman-teman yang mengajar di film ataupun di dunia acting, komedi itu tingkatan tertinggi dari sebuah acting gitu. Jadi itu memang luar biasa banget. Nah, teman-teman ini yang menariknya adalah walaupun mereka semua komedian, tapi mereka di sini tidak berusaha untuk melucu. Di sini memang karakternya memang kuat banget di Om Indro, Rigen, Jegel, Tora, Brian, semuanya tuh berusaha untuk maksimal banget dengan karakternya masing-masing. Karena kan di film ini mereka punya partnya masing-masing ya. Iya, betul. Mereka punya partnya masing-masing. Dan chemistry-nya ya kalau udah sama mereka sih aku udah ngikut aja lah. Kalau untuk urusan komedi aku manut aja lah. Sama mereka aku manut aja lah gitu. Cuman yang memang agak menarik adalah beat dialognya gitu. Beat dialog saya dengan beat dialog mereka itu berbeda. Itu yang kadang-kadang selalu diingatkan oleh Mas Hanung gitu. Woi, ayo ritmenya kamu jangan kebawa mereka jangan kebawa kamu. Ini dalam satu percakapan di dua beat yang berbeda gitu. Karena kan cara saya ngomong sama cara mereka ngomong itu beatnya beda gitu kan. Itu yang kadang-kadang selalu diingatkan terus sama Mas Hanung. Jadi seru banget. Kebayang dan sih, penampilan mereka ketika nanti di sel beda banget sama yang sekarang. Mereka sangar banget waktu di sel. Aku ngeliat fotonya aja tuh ya, kayak aduh ini kapan tayang ya, kok kayaknya nih. Iya bener. Gue juga udah nggak tahan banget pengen nonton sih, deg-degan tapi penasaran gitu. Betul. Nah, kalau sekarang pas chemistry bareng Kak Vino,
Kalau ini pertanyaan yang pasti ditanyain banyak orang. Kalau chemistry sama Graciela-nya sendiri. Kan banyak yang bilang kalau syuting sama anak-anak tuh sulit deh, nungguin mood lah atau apa gitu. Tapi gimana sama Graciela dan cara bangun chemistry-nya? Iya, waktu itu sempat Mbak Erika dari produser dari alasan saya dipilih karena saya punya anak yang seumur yang sama gitu kan. Dan membuat saya memang itu sangat membantu. Tapi ternyata berbeda. Karena ketika saya di kehidupan real, saya yang melihat anak saya. Tapi kalau di film ini, anak saya harus melihat saya gitu. Karena kan disabilitas intelektual itu punya intelektual yang mentok di umur 6 tahun. Jadi umur saya dan umur anak saya secara intelektual di film itu sama. Jadi kita kayak sahabat gitu. Tapi bahkan anak saya harus lebih melit saya gitu. Mas Anung berkali-kali, kamu nggak bisa gini karena anak kamu yang harus melit. Nah itu yang sedikit PR sih. Dan Graciela, Grace, dia anak yang sangat cerdas banget. Dia anak yang luar biasa kooperatif banget. Walaupun waktu awal-awal saya agak kesulitan karena ya gimana pun juga dia menerima, dia bisa percaya saya sebagai bapaknya kan susah juga kan. Karena saya masuk pelan-pelan. Akhirnya ketika itu dapat itu luar biasa banget. Bahkan saya banyak banget belajar dari Grace ini gimana sih caranya untuk TikTok gitu, untuk ini sama dia. Karena Grace ini harus ngelit saya banget gitu. Saya bisa dibilang di beberapa part sih untuk memancing Grace masuk ke dalam chemistry ke saya gitu. Nah, itu kan harus dilatih berkali-kali gitu biar si Grace itu bisa, kalau misalnya saya ngelakuin ini, Grace tuh harus tahu, Grace harus melakukan ini. Nah, itu harus dilatih berkali-kali karena Mas Anung sempat bilang ini belum masuk, ini belum dapat. Jadi kerjasamanya itu memang harus ini banget. Dan kita punya satu clue sendiri yang mungkin orang nggak akan tahu gitu. Kalau saya melakukan ini, itu tandanya Grace harus ini gitu. itu kayak seperti di filmnya ada salam rahasia kita gitu kan. Iya, ada salam rahasia Dodo dan Ika gitu. Nah, kita juga punya trik rahasia antara saya dan Grace gitu. Jadi Grace seperti ini, nanti Grace-nya udah tahu. Jadi memang seru dengan banget. Mendekatkan diri. Iya sih, dengan mendekatkan diri dulu, terus kayak kode-kode cuman kalian yang tahu. Jadinya... Bener. Dan si Grace sekarang lagi lagi suka main apa ya? Waktu itu dia lagi seneng banget main Candy Crush. Ya udah akhirnya saya ikutan main Candy Crush gitu. Jadi kita main lomba siapa yang bisa menang duluan, dia menang. Siapa yang levelnya tinggi duluan dia menang. Tapi Grace suka curang, dia kalau di rumah suka dimainin sama ininya, sama kakak-kakaknya, sama mamanya. Jadi pas udah lihat, kok levelnya udah tinggi banget, ternyata dia dimainin. Grace ada nggak di sini? Halo, tapi Grace. itu berarti itu salah satu caranya lah ya untuk bisa mendekatkan diri lagi dengan Grace-nya. Oke, sekarang aku mau milihin beberapa pertanyaan lagi. Ini ada lagi dari Diah Koryani. Kalau sama Mawar gimana nih Kak? Kan dia perannya anaknya ketika sudah besar kan? Iya. Justru sebetulnya sama Mawar saya nggak boleh interaksi apa-apa. Karena kan saya tidak, ya mungkin tanpa harus ceritakan sendiri, teman-teman yang udah nonton pun tahu gitu kan. Karena Mawar itu adalah versi dewasanya. Kartika dewasa gitu. Tapi karena saya juga pengen bikin surprise juga buat teman-teman yang lain yang belum nonton filmnya gitu. Tetap hubungan saya dengan Mawar harus ada chemistry, walaupun dengan keterbatasan harus ada chemistry yang kuat gitu. Karena gimana pun juga saya harus bisa melihat Mawar ini sama seperti saya melihat Grace waktu kecil, Kartika waktu kecil. Jadi pandangan saya ketika sama Mawar maupun sama Grace itu harus sama, walaupun sosoknya beda gitu kan. Nah ini kan belum pernah saya alami di kehidupan nyata saya gitu. Anak saya belum pernah saya lihat sumber segede gitu kan. Tapi justru kalau saya lihat lama-lama Mawar sama Grace tuh punya satu tipikal muka yang kalau kita perhatiin tuh sama sebenarnya. Jadi ketika saya ngeliat Mawar tuh saya bisa membayangkan itu adalah Grace dewasa atau Kartika dewasa gitu. Dan Grace dan Mawar di sini dua-duanya bermain sangat bagus banget di film ini. Dua-duanya punya
punya punya skill acting yang luar biasa banget di film ini. Walaupun mereka memeran peran yang sama, tapi dengan range umur yang beda, tapi mereka bisa masuk ke dalam karakter ini dengan luar biasa banget. Oke. Makin penasaran kan? Masih, aku juga iya. Kok aku yang jawab iya? Makin. Now, we're talking about, tadi kalau soal Miracle in Cell Number 7, aku kalau tanya lebih jauh nanti lama-lama jadi spoiler guys. Jadi now we're back to talk about this pandemic. Apa sih yang bakal Kak Vino lakuin? Misalnya semua pandemi ini sudah selesai dan kita sudah boleh bebas keluar lagi. Ke bioskop, nonton di bioskop ke XX1. Ya biasanya sering ya Kak? Ya itu kan tempat pacaran aku sama istriku di situ. Apa namanya? Jadi kita emang seneng banget nonton, tapi di luar ya. Film kan dunia kita gitu, pasti kita akan merindukan banget untuk nonton, duduk di bioskop gitu sama-sama menyaksikan film dengan layar yang super besar. Itu salah satu harapan kita banget gitu. Tapi yang paling simpel adalah ketika pandemi ini selesai, mungkin buat saya pribadi ya kita harus benar-benar ngaca lagi sih. Kita harus benar-benar ngeliat diri kita lagi bahwa pasti adanya pandemi ini karena sebetulnya itu kayak warning ataupun itu kayak dari Tuhan tuh kayak ini loh. Nanti kamu kalau pandemi selesai, sikap kamu yang dulunya nggak bagus sama alam, sama lingkungan, sama orang harus kamu perbaiki ya. Hubungan kamu sama orang lain di luar seperti apa, terus sosial kamu harus kayak gini. Kan sekarang kan hal itu kan kita nggak pernah rasain ketika pandemi ini belum ada kan, interaksi sosial kita seperti apa. Tapi begitu kita mulai social distancing di rumah aja, kita mulai ngerasain bahwa orang-orang di luar ini tuh punya arti yang besar banget sama kita gitu loh. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, pekerjaan kita, rezeki yang dikasih kita setiap hari itu kan seakan-akan kan sekarang kayak diangkat dulu gitu. Kita kayak nggak pernah bersyukur gitu. Nah, berharap nanti ketika pandemi ini selesai, kita merubah apa yang sebelum-sebelumnya nggak bagus, kita bagusin. Jadi menjadi manusia yang lebih baik lah. Gitu. Itu secara ininya ya, secara seriusnya. Tapi kalau misalnya pengen gila-gilaannya, pengen liburan, pengen nonton ke bioskop, pengen ketemu sama teman-teman, ya kan pengen liburan kan? Betul. Pengen kemana? Pengen liburan kemana? Kalau aku pengen ke pantai banget sih. Kemana ya? Bali lah ya, boleh lah ya. Siapa pengennya ke Bali ya? Ya pengen ke Bali. Ya ke Bali lah. Bali kan juga sekarang lagi apa namanya? Lagi sepi ya. Nanti aku yakin banget sih ketika pandemi selesai, Bali akan jadi satu tempat wisata nomor 1 di dunia yang orang bakal datang semua ke situ sih. Indonesia pasti akan jadi penuh banget dengan orang-orang yang benar-benar pengen nikmatin liburan dengan alam yang luar biasa indahnya. Makanya sekarang nih alam lagi kembali, lagi recharge. Biar situasinya lagi bagus banget. Begitu pandemiknya selesai, orang-orang dunia bisa lihat Indonesia begitu indahnya banget. Betul. Tapi ada satu bukan statement sih, apa tadi pernyataan dari Kak Vino yang aku setuju banget. Kalau setelah pandemik ini mungkin kita jadinya akan melihat lagi kalau apa sih efeknya buat kita gitu. Do we become a better human gitu setelah semuanya ini selesai kayak gitu kan. Dan ini sebenarnya waktu-waktu yang bisa kita pakai teman-teman Sobat 21 untuk refleksi diri, belajar ini dan itu. Jadi we evolve to the better human. Kalau kita lihat sendiri dengan ada pandemi ini, kita lihat deh, alam jadi makin bagus banget kan. Pohon-pohon jadi tumbuhnya bagus, udara bagus banget. Ikan-ikan di laut bermunculan, paus di mana-mana gitu kan. Kayaknya seneng banget gitu mereka. Berarti kan selama ini ada yang salah dengan pola hidup manusia, mencemari lingkungan, terus mulai tidak ramah dengan alam, dengan binatang gitu. Ini yang harus kita perbaikin. Dan di saat pandemik ini hal itu mulai kita tanamin dari sekarang gitu. Interaksi sosial kita bukan cuma dengan manusia tapi dengan hewan, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuh, dengan alam ini harus memang kita perbaikin sih. Karena itu mungkin salah satu yang Tuhan pengen kasih lihat bahwa gue batasin kalian, maksudnya saya batasin kalian, maksudnya kami batasin kalian, tapi kalian juga harus perbaikin gitu.
ketika pola kehidupan kalian ke depannya. Betul sih. Jadi kayak bisa dibilang it's not about how long and how bad this pandemic, but it's Ya, about how we've become after iya, all of this bener, end aja kan gitu. bener. Dan nggak Oke, mungkin satu bencana yang nggak akan ada akhirnya tuh nggak mungkin. betul, itu setuju sih. Iya, It's going to end. Cuman bener. kalau kita juga Kapan? bersikap nurut dan sebagainya kan, Betul banget. Pasti ada waktunya kok. yes, betul. Kan tadi Kak Vino sempat sebut ya, sempat sering nonton di Oke. bioskop, di rumah juga nonton. Kalau aku boleh tahu Kak, Hmm. genre favoritnya apa Kak? Kalau udah urusan film gak ada genre-genrean sih. Aku tuh emang seneng banget nonton sih, mau komedi, mau action, mau apa namanya, mau film Indonesia, film Barat, semua ditonton gitu. Tapi memang pengalaman nonton di rumah dan ketika nonton di bioskop itu emang beda banget gitu. Jadi memang ada kayak misalnya gini, kita punya kita syuting film ini ditujukan untuk apa media bioskop gitu, media sinema. Pasti ketika kita nonton film ini melalui satu tayangan gitu di apa namanya di rumah, pasti perasaan dan pengalamannya itu nggak sama ketika kita nonton di bioskop gitu. Masalah sound, masalah gambar itu kan yang kurang gitu kan. Betul. Makanya keberadaan bioskop ini makin apa ya? Makin berasa banget ketika kita nggak bisa ke bioskop tuh makin kehilangan gitu. Nah, ini juga pelajaran nih buat kita. Makanya ketika nanti banyak apa pandemi ini selesai, bioskop dibuka kembali, ayo yuk rame-rame nonton di bioskop, terutama film Indonesia. Kita ramein lagi nonton film di bioskop. Jangan nonton bajakan, jangan nonton dengan link-link yang nggak benar gitu. Kita ditahan sekarang, dibikin kangen nonton di bioskop, biar nanti ketika bioskop buka lagi, ayo kita nonton ke bioskop, kita sukseskan film Indonesia, kita majuin lagi industri film Indonesia, biar industri film di kita tuh bisa terus maju gitu. Dan kalau semua nonton bajakan nggak ada keren-kerennya, kualitasnya juga jelek dan kejahatan juga. Dan hati-hati aja nanti kalau misalnya ketahuan penjara loh hukumannya. Betul. Jadi guys tetap support film Indonesia. Cara paling gampangnya adalah Yes, kalau nonton di bioskop. Begitu. benar banget. Oke Kak, now kita udah menuju di akhir nih. Jadi aku punya pertanyaan Udah buka ya? terakhir. Buka puasa ya? Belum kan? Kalau Indonesia Belum. bagian barat masih 1 jam nggak kira-kira Kak? Oke. Jadi aku punya pertanyaan terakhir nih Kak. Tentang living in an expectation. Sebagai film yang udah banyak orang nonton, kayak Miracle in Number Seven itu kan pasti orang punya ekspektasi lah tentang peran-peran di masing film. Buat Kak Vino sendiri, secara personal, ngerasa nggak sih Kak adanya beda gitu? Harus acting with an expectation sama acting sebuah peran yang orang tuh nggak tahu, jadi peran baru aja gitu. Terus, and how you cope with that gitu? Iya. Kalau soal bebannya pasti ada lah. Bebannya nggak mungkin dibohongin, bebannya pasti ada. Karena pasti nanti akan dibanding-bandingkan. Bahkan ada sampai underestimate gitu kan, selalu mendewakan yang original. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi itu nggak akan membuat saya stop dengan apa namanya dengan karya saya gitu. Justru ketika ada orang underestimate sama saya di situ lah apa namanya kesempatan saya untuk membuktikan gitu. Nah, kalau untuk Miracle in Number Seven ini bukannya beban lagi karena ini film favorit saya. Tapi pola pikirnya saya balik gitu. Ini bukannya jadi beban, tapi gimana caranya ini film Miracle in Number Seven ini menjadi sebuah tribute dari saya gitu, penghormatan dari saya dan seluruh film ini untuk membuat sebuah remake dari sebuah karya yang begitu indah gitu sebelumnya. Nah, jadi ketika kita membuat film ini tuh memang benar-benar melepaskan beban karena niat kita memang pengen membuat sebuah tribute untuk sebuah karya yang besar yang Korea sudah buat gitu. Demikian pula juga seperti Turki membuat film remake ini, mereka berusaha dengan caranya untuk memberikan penghormatan untuk film aslinya. Dan dengan niat yang seperti itu udah terlepas tuh masalah nanti dibandingin atau tidak atau seperti apa gitu. Masalah nanti bagus atau tidak bagusnya itu kan relatif ya. Tapi gimana kita semua yang ada di tim ini di film Miracle in Number Seven ini, mulai dari produser, sutradara, pemain sampai kru, itu memberikan hatinya membuat film ini gitu. Jadi
semoga nanti teman-teman ketika menonton film ini yang diutamakan itu bukan membanding-bandingkannya, tapi kan memberikan hatinya juga untuk kita filmmaker Indonesia yang sudah berusaha untuk mengangkat Indonesia apa namanya membuat film ini gitu. Jadi nanti pasti oh Indonesia udah membuat filmnya gitu kan, secara otomatis itu akan mengangkat film kita juga gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya ternyata filmnya kita sukses, bahkan apa namanya bisa mendapatkan box office yang luar biasa, pasti kan akan menjadi reward yang nggak bisa digantikan dengan apapun gitu. Pencapaian itu tuh akan menjadi sebuah prestasi tersendiri buat kita gitu. Jadi dibanding-bandingkan nggak apa-apa, mau dia terserah gitu. Tapi yang jelas kita membuat film ini pakai hati, kita berusaha dan kita nggak main-main. Bukan cuma untuk filmnya sendiri, tapi untuk film Indonesia. Paham sih, jadi lebih kayak you switch the mindset, jadinya iya dong, mau memberikan tribut, jadinya semua actingnya tetap pol banget, tetap maksimal banget. Setelah itu bagus apa enggak is relatif, tergantung dari yang nonton, but you give your best. Benar, karena kalau misalnya filmnya nanti apa namanya ini, kalau misalnya kita bikin film jelek, nanti yang rusak bukan cuma film Miracle versi Indonesia, tapi film Indonesianya di luar akan terdengar jelek. Wah, Indonesia bikin film remake Miracle jelek banget. Indonesia loh yang disebut. Indonesia bikin remake film Miracle jelek banget. Tapi kalau misalnya kita bilang, wah gila Indonesia bikin remake Miracle-nya bagus banget, paling nggak di negaranya sendiri box office gitu, semua apa namanya viewersnya seneng, semua penonton film Indonesia-nya mensupport film ini. Yang apa namanya yang namanya yang baik bukan filmnya sendiri kan, tapi Indonesianya gitu. Itu luar biasa banget. Oke, sebuah jawaban yang sungguh gokil dan keren untuk menutup ngabuburit asik kita. Oke Kak, jadi boleh banget Kak memberikan pesan-pesan penutup buat Sobat 21 supaya tetap di rumah aja dan tetap semangat Ramadan gitu. Oke, buat teman-teman semua yang udah nonton apa namanya yang udah nonton wawancara kita ini, kalau yang belum nonton mungkin nanti bisa dilihat lagi, mungkin masih ada. Tolong sebarkan ke teman-teman yang lainnya bahwa besok selama 7 hari itu akan ada apa namanya ngobrol asik ya, ngabuburit asik bareng Cinema 21. Ngabuburit asik bareng Cinema 21, ada Om Indro, ada Tora dan lain sebagainya. Pokoknya pantengin dulu setiap hari selama 7 hari, tapi tetap di rumah aja. Nah kalau di rumah aja ya tetap harus produktif, tetap berkarya lewat di rumah gitu, tetap jaga jarak, dan yang pasti kita banyak-banyakin sabar, karena nanti begitu pandemi ini selesai, kita harus berbondong-bondong ke bioskop 21 nonton Miracle in Cell Number 7. Yes. Betul. Betul. Betul banget gitu. Ya tadi udah dikasih tahu juga sama Kak Vino. Jadi ini adalah permulaan ya. Nanti ke depannya 7 hari kita bakal ngabuburit asik bareng semua cast dari Miracle Number 7 gitu. Iya. Mungkin aja omongan saya sekarang dibantah nih sama Mindro, ya kan? Harus enggak gitu. Tahu gitu ya. Enggak ya? Mindronya. Oke. Thank you ya, thank you. Kak Vino. Terima kasih banyak. Thank you. Personally, aku feel super honored dan kayak bahagia sekali. Makasih banyak Kak Vino. Sama-sama Sila. Sudah Terima kasih. mau join sama kita. Dan stay safe ya Kak, buat keluarga juga. Oke, bye. Kamu juga. Dadah. Dadah. Sudah? Oh belum? Masih. Oke, gitu teman-teman, Sobat 21. Maaf kalau tadi banyak yang ya aku agak salting, maafin aku. Jadi aku memang ngefans sama Kak Vino sejak dulu. Tapi kira-kira begitulah obrolan Cinema 21 sama Kak Vino tentang film Miracle in Number 7. Jadi seperti yang udah disebutin tadi, 7 apa sekitar 8 hari ke depan gitu, kita bakal spesial ngobrolin Miracle in Number 7 sama cast-cast lainnya. Hari ini dibuka oleh Kak Vino, nanti akan bergantian cast-cast lainnya. Pantengin aja Instagram Cinema 21 buat tahu siapa aja giliran cast-nya. Tapi yang pasti selama seminggu ini bakalan terus sama cast dari Miracle Number 7. Jadi buat kalian yang penasaran sama filmnya, mau tahu gimana produksi dan sebagainya, pantengin aja terus ngabuburit asiknya setiap jam 4 sore. Dan yang ketinggalan jangan sedih, karena video ini akan kita upload ke IGTV juga. Jadi udah nggak share di story ya teman-teman, tapi di-upload di IGTV dan akan di-reupload juga di YouTube Cinema 21. Jadi bisa subscribe, bisa follow biar nggak ketinggalan. Oke? Semangat puasanya, yang sebentar lagi akan buka puasa sekitar 1 jam lagi buat waktu Indonesia bagian Barat. Dan sampai bertemu di Ngasik besok.
Bye teman-teman.